guys, and welcome back to my channel. By the way, sebelumnya aku mau ucapin selamat tahun baru untuk kalian semua. Semoga di tahun 2021 ini kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan juga pastinya aku selalu mendoakan kalian semoga sehat-sehat selalu ya. Nah, langsung aja kita bahas sesuai judulnya. Jadi karena ini sudah tahun baru, aku tuh pengen ajak kalian supaya mulai mencatat keuangan kalian. Nah, kalau misalnya kalian follow aku di Instagram, aku tuh ada satu highlight tentang keuangan gitu. Jadi aku rutin nyatet keuangan aku di buku ini, kayak pengeluaran dan pemasukan. Tapi sayangnya karena di buku ini itu ribet, kadang suka bawa-bawa buku gitu. Jadi aku akhirnya menemukan solusi yang sangat memudahkan aku banget sekarang untuk nyatet keuangan aku secara live. Jadi kayak begitu ada pengeluaran apa, aku bisa langsung catat dan gak usah nunggu nanti nunggu bonnya hilang segala macem. Pokoknya cara ini praktis banget. So make sure kalian nonton video ini dari awal sampai akhir ya. Langsung aja kita mulai. Nah, sebelumnya tadi kan aku udah cerita kalau aku tuh tadinya pakai buku ini untuk nyatet keuangan aku. Lumayan sih, aku tuh udah nyatet sejak bulan September. Tapi sayangnya karena ini tuh buku, dan kalau kalian lihat ini ukuran bukunya kan juga lumayan besar dan tebal. Aku tuh kadang suka males gitu loh bawa-bawanya. Apalagi kalau misalnya cuma sekedar yang jalan-jalan bentar atau kayak nginep yang semalam gitu, kadang tuh suka lupa buat bawa ini. Tapi begitu dibawa pulang ke rumah, begitu aku udah pulang ke rumah, aku tuh lupa harus nyatet apa aja dan biasanya bawanya udah hilang. Nah, jadi sayang banget kan, kayak keuangan kita tuh nggak bisa ditulis secara detail, bener-bener ribet pakai yang ini. Nah, untuk itu, untungnya sekarang aku udah nemu satu aplikasi. Nama aplikasinya itu Bukukas. Nah, aplikasi ini tuh menurut aku menarik banget. Waktu aku cari-cari, jadi waktu itu memang beberapa teman aku pas aku upload nyatet keuangan di sini, teman-teman aku tuh kayak ada yang komen, kenapa nggak coba pakai aplikasi aja, lebih gampang loh. Awalnya aku masih mikirnya kayak kayaknya aku lebih suka nyatet deh kayak gitu. Tapi setelah berbulan-bulan nyobain nyatet di sini, ternyata memang lumayan ribet karena yang tadi aku bilang kalau misalnya kita keluar kita nggak bisa nyatet secara live kan. Nah, akhirnya pas aku cari-cari di App Store, aku nemu si aplikasi Bukukas ini. Nah, jadi aku bakal mulai jelasin kayak feature-feature apa di Bukukas ini yang aku biasa pakai dan juga menurut aku lumayan menarik kalau misalnya kalian mau coba. Nah, langsung aja kita bahas ke aplikasinya. Jadi yang menariknya menurut aku, ini tuh aplikasinya bener-bener mudah digunakan. Dan yang paling aku senang sebenarnya dia tuh praktis. Soalnya kita tuh bisa download aplikasinya di beberapa device. Kayak aku download di HP aku satu dan juga di iPad aku. Jadi kalau misalnya aku di rumah, mungkin aku lagi pegang iPad, aku bisa langsung catat aja di iPad aku gitu loh, tanpa harus ke logout ke yang sini. Menurut aku dia bener-bener praktis banget. Jadi kayak di mana aja dan kapanpun bener-bener bisa langsung catat keuangan aku kan. Nah, terus selain itu menurut aku yang menarik, ini tuh gampang banget dipakainya sih. Dia tuh kalau misalnya kalian lihat di page pertamanya ini, dia itu ada ringkasannya. Jadi ringkasan itu ada data penjualan, ada data pengeluarannya juga. Terus di sini kayak ada keuntungan. Soalnya aplikasi ini tuh nggak cuma buat nyatet keuangan doang, tapi dia juga bisa buat nyatet kayak pembukuan bisnis gitu loh. Misalnya kalian punya online shop atau bisnis toko segala macem, kalian bisa dengan gampangnya tulis aja di sini gitu loh. Misalnya kayak toko kalian apa. Dan juga dia tuh bisa untuk multiple account. Misalnya kalian mau pakai untuk pembukuan pribadi kalian atau bahkan pembukuan bisnis kalian, pokoknya bisa kayak buat beberapa account gitu loh. Nah, terus kalau misalnya kita lihat yang di page pertama ini di sini, kan dia di sini tulis penjualan, pengeluaran, terus ada keuntungan juga karena ya itu tadi dia nulisnya tuh kayak bisnis gitu. Nah, sekarang aku mau tunjukin ke kalian gimana caranya untuk masukin data ke sininya. Nah, pertama kita klik aja si tambah transaksi ini. Terus dia kan langsung nanya nominal penjualan. Nah, ini tuh karena aku ini untuk tabungan pribadi, jadi aku anggap penjualan ini segala pemasukan aku gitu. Nah, misalnya anggap aja aku dikasih uang jajan 1 juta. Jadi aku tinggal masukin aja uangnya 1 juta. Terus karena ini uang jajan kan nggak perlu pengeluaran atau harga pokok ini, jadi nggak usah diisi. Terus di catatannya aku bakal tulis uang jajan. Nah, ini tanggalnya kapan? Kalau misalnya uangnya baru diterima hari ini, kalian langsung
pencet aja yang tanggal hari ini. Tapi atau kalau misalnya kalian punya transaksi itu minggu lalu nih, ya nggak apa-apa, kalian tinggal pencet aja tanggalnya di kalender sesuai tanggal transaksi kalian itu terjadi gitu. Nah terus kalau udah, kalian tinggal pencet aja tombol yang paling bawah itu, terus berhasil deh masuk datanya. Nah nanti kalau kalian lihat itu tuh bisa di save invoice-nya. Jadi bentuk invoice-nya itu file image gitu, jadi bisa tinggal di share aja kayak bond gitu loh. Nah terus kan dia langsung balik ke menu awal gitu kan. Nah kalau kalian lihat tadi, karena aku masukin 1 juta, dia langsung ke kalkulasi ke penjualannya. Yang tadinya penjualan aku tulisannya 9 juta, sekarang 10 juta kayak gitu. Nah jadi yang menarik juga menurut aku, karena sih tadi ada fitur penjualan dan pengeluaran ini, di keuntungannya itu kita bisa tahu, jadi kayak oh sisa saldo kita segini gitu loh, dari penjualan dikurangi pengeluarannya yang ada. Jadi menurut aku karena feature otomatis ini menarik banget sih, soalnya kadang kita tuh suka masukin data ke situ, ke misalnya kayak aku kesini deh, aku kan nyatet tuh cuma kayak pemasukan dan pengeluaran, jadi aku tuh nggak tahu saldo terkini aku berapa. Itu yang menurut aku lumayan ribet, dan memang aku juga gak seniat itu untuk nyatet, bikin berbagai kolom untuk nulis pemasukan, pengeluaran, dan juga saldo akhir gitu loh. Jadi kan memang menurut aku memang lumayan ribet ya kalau pakai ini. That's why dengan fitur otomatis ini kalkulasinya menurut aku benar-benar helpful banget sih. Nah fitur lain yang menurut aku paling penting, jadi dia tuh ada fitur laporan keuangan. Jadi semua transaksi yang tadi udah kita masukin, mau yang penjualan, pengeluaran, semuanya bisa di download. Jadi tinggal klik aja yang laporan ini, terus kalian bisa pilih kalian mau ambil laporannya tanggal berapa sampai berapa. Misalnya untuk 1 bulan di bulan Desember, atau mungkin mau ambil cuma seminggu, bisa. Kalian tinggal pilih aja sesuai tanggalnya, terus kalian pilih format laporan yang kalian mau PDF atau Excel. Kalau aku sukanya PDF, jadi karena aku nggak perlu untuk ubah-ubah lagi, jadi nanti tinggal bisa di print gitu loh. Nah udah deh, tinggal diklik aja tombol unduh, terus langsung keluar hasilnya kayak gini. Ini menurut aku menarik banget sih, jadi lebih ringkas, dan juga yang tadi aku bilang, karena kita bisa catat keuangannya secara lifetime gitu loh. Jadi kayak lagi di luar ataupun lagi di rumah, dengan mudahnya bisa nyatat keuangan kita. Next, selain fitur laporan keuangan tadi, menurut aku ada lagi fitur yang menarik, yaitu fitur utang. Nah mungkin beberapa dari kalian suka utangin orang lain, atau bahkan mungkin utang ke orang lain. Nah ini tuh bisa gampang kalian untuk mencatat di sini. Nah ini kita langsung mulai aja. Jadi di sini kita bisa pencet tambah pelanggan. Nah tambah pelanggan barunya itu bisa pakai nomor HP, bisa nggak pakai nomor HP. Nah kalau menurut aku, kalau kita udah punya kontak orang itu di nomor HP kita, bahkan lebih gampang lagi sih. Jadi kayak oh spesifik nih, aku tahu yang pinjam uang aku si ini, atau aku ngutang ke si ini dengan nomor HP yang ini. Jadi kayak gampang gitu loh. Nah ini aku misalnya masukin aja nama kontaknya Natasha yang mau aku tagih. Nah terus di dalam sini aku bisa pilih mau memberi atau menerima. Kalau yang menerima itu utang, kalau yang memberi itu piutang. Nah misalnya aja aku itu menerima, jadi aku pinjam uang orang sebesar 500.000. Nah aku tulis catatannya, misalnya aku pinjam untuk beli baju gitu. Ya udah, kalian bisa tinggal bisa tinggal tulis beli bajunya ini, terus kalian bisa masukin tanggalnya kapan kalian utang, dan kalian bisa masukin fotonya ini bisa ambil dari galeri atau ambil foto. Nah ini tuh jadi kalian bisa masukin entah itu bondnya atau mungkin foto produknya. Jadi kalau misalnya kalian lupa apa sih yang gue utang gitu misalnya, kalian tinggal lihat aja di sini. Nah kalau udah, tinggal disimpan deh transaksinya. Jadi di sini ada satu kolom sendiri di mana kita bisa lihat utang apa yang kita punya, dan juga kita udah lunasin atau belum. Kalau udah lunasin, kita tinggal pencet aja yang lunaskan. Nah tapi selain itu, kita juga ada fitur ingatkan loh. Jadi kita bisa
bisa kirim chat itu ke orang lain. Nah kayak ini aku pencet, dia bisa ada tawaran mau kirim ke WA, Line, IG, atau bahkan save image ke siapapun, nanti bisa langsung ada kata-katanya gitu loh nih. Kayak di sini tulisannya, saya masih memiliki hutang kepada kamu sebesar 500.000 kayak gitu. Jadi menurut aku ini bener-bener praktis banget untuk nyatet utang dan juga piutang kita. Nah kalau tadi aku udah jelasin fitur kalau kita yang utang ke orang lain, nah ini kita ada fitur kalau misalnya ada orang lain atau customer kita yang utang ke kita. Nah menurut aku yang menariknya, dia tuh ada tulisan yang atur tanggal jatuh tempo. Jadi misalnya orang ini atau bisnis kita mau kasih utang ke orang tuh maksimal 7 hari atau ya 7 hari deh. Jadi aku tinggal setting aja 7 hari ke depan kayak gini, terus tinggal disimpan. Nah nanti kayak gini kan dia tulisannya tagih pada tanggal 3 Januari 2021. Nah kalau udah kayak gitu, pas tanggal 3 Januari 2021 dia akan kasih notification ke kita, pengingat untuk kita tuh ngingetin orang itu. Atau kalau mau lebih mudah lagi nih, pas tanggal 3 Januari kan kalian bakal dapat notificationnya, kalian bisa langsung aja pencet yang ingatkan atau SMS kayak fitur yang tadi aku kasih tau sebelumnya. Jadi bakal langsung dengan mudah kita tinggal chat aja ke WA atau Line atau bahkan SMS ke orang itu. Nah jadi itu dia tadi cara aku mengatur keuangan aku. Menurut aku ngatur keuangan tuh penting banget untuk dilakukan supaya kita juga benar-benar bisa ngontrol pemasukan dan pengeluaran kita. Karena sometimes kalau misalnya kita nggak nyatet, kita tuh jadi apa ya, kita nggak tahu nih saldo terkini kita berapa, terus kita juga nggak tahu apakah kita lebih banyak pengeluaran atau pemasukannya gitu kan. That's why menurut aku penting banget dan juga kalian harus tiru. So jangan lupa untuk download aplikasi Buku Kas ini dan langsung aja pakai aplikasinya. Semoga bisa membantu mempermudah hidup kalian juga ya. Thank you for watching this video. See you on my next video. Bye bye.